Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 203119056. Materi yang akan saya jelaskan yaitu analisis sistem. Sebelum itu, topik yang kami bahas adalah analisis dan sistem akademik perguruan tinggi. Analisis sistem merupakan penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Tugas utama analisis sistem ini adalah menemukan kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Menurut Atta 2001, analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagan-bagan komponennya dalam maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Adapun analisis sistem berdasarkan analisis terhadap sistem informasi akademik pada salah satu perguruan tinggi yang sedang berjalan untuk dilihat apakah sistem tersebut masih dapat digunakan atau harus dikembangkan dan diperbarui, serta berdasarkan pemodelan sistem dengan model tertentu. Sistem akademik ini tidak hanya mencakup proses belajar mengajar, akan tetapi juga melibatkan semua proses baik dari penyeleksian calon mahasiswa sampai dengan pelacakan lulusan perguruan tinggi dan juga evaluasi pembelajaran. Bahkan menurut Abu Ghaba 2013 menyatakan bahwa program tinggi semakin dipengaruhi oleh globalisasi sehingga universitas di dunia dituntut untuk meningkatkan performa dan efisiensi. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 203119064. Saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem merupakan persiapan dari desain terinci dan mengidentifikasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Desain terinci dimaksudkan untuk pemrograman komputer dan ahli teknik lainnya yang akan mengimplementasikan sistem. Desain sistem memudahkan pemahaman tentang struktur sistem informasi yang akan dibangun. Tahap desain sistem secara umum dilakukan setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan dan hasil analisis disetujui oleh manajemen. Pada desain sistem informasi, semua teknik-teknik yang digunakan di tahap analisis sistem dapat juga digunakan pada tahap ini. Misal flowchart dan formulir-formulir. Di samping itu terdapat beberapa teknik-teknik lain yang dapat diterapkan pada tahap desain sistem ini, yaitu seperti teknik sketsa dilakukan dengan menggunakan lembar kosong atau sketsa desain, dan prototyping, yaitu pembuatan suatu model kerja dari sistem final secepat mungkin. Sistem prototype ini kemudian dapat diperiksa oleh user untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan sistem yang diinginkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM 201119075. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu desain masukan atau input. Saya berpendapat bahwa masukan atau input merupakan awal dimulainya proses pengelolaan data. Bahan mentah dari informasi merupakan data yang muncul dari berbagai transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem dan dapat berupa pemeliharaan dan sinyal. Contoh, di dalam suatu jenis sistem komputer, program adalah pemeliharaan input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya, dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Berikut adalah langkah-langkah desain input secara umum. Langkah-langkah desain input secara
desain input diawali dengan indikasi input sistem dan review kebutuhan pemakai. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem baru input yang akan didesain dapat ditentukan dari DAD yang telah dibuat. Yang kedua, menentukan parameter dari input meliputi bentuk dari input, sumber input, jumlah tembusan, alat input, dan yang digunakan, volume input, dan periode input. Input dapat dikelompokkan dalam dua tipe, yaitu input ekstern atau external input, yaitu input yang berasal dari luar organisasi, dan input internal atau internal input, yaitu input yang berasal dari dalam organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suci Rahmadani dengan NIM 20300119058. Selanjutnya yaitu desain output, yang dimana desain output merupakan produk dan sistem informasi yang dapat dilihat. Desain output yang dimaksud di sini yaitu desain informasi yang dikeluarkan dari media luas seperti kertas atau dari media lunak seperti tampilan dari layar video. Desain output di sini juga dapat berupa suatu proses yang digunakan proses lain dan tersimpan di suatu media berupa disk atau kartu. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe desain output. Yang pertama yaitu desain output internal dan yang kedua itu desain output eksternal, yang dimana desain output internal yaitu digunakan untuk memudahkan kegiatan-kegiatan manajemen seperti adanya laporan-laporan. Kemudian desain output eksternal yaitu yang digunakan untuk didistribusikan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah desain output. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan output dari sistem baru, yang dimana output yang didesain akan ditentukan dari DAD sistem yang telah dibuat. Yang kedua yaitu menentukan parameter dari output, yang dimana parameter ini meliputi dari tipe output, formatnya, media yang digunakan, alat output yang digunakan, jumlah tembusannya, distribusinya, dan periode output. Baik, kesimpulan dari analisis sistem adalah penelitian atas sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Di samping tahap analisis sistem merupakan tahap yang sangat kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan di tahap berikutnya. Tugas utama analisis sistem ini adalah menemukan kelemahan-kelemahan dari sistem yang berjalan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Sedangkan desain sistem merupakan persiapan dari desain terinci dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Adapun output adalah produk dari sistem informasi yang dapat dilihat. Di samping itu, output dapat berupa hasil dari suatu proses yang akan digunakan oleh proses lain dan disimpan di suatu media penyimpanan. Sedangkan energi yang dimaksud dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan signal input. Sekian. Itulah tadi video presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment,